Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam pada Universitas Halu Oleo, yang dimana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kegiatan kuliah kerja praktik yang telah kami laksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari. Kegiatan KKP ini dilaksanakan untuk memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa sekaligus membantu instansi dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik, komunikasi informasi, dan pengembangan teknologi informasi. Yang dimana pada saat pelaksanaan KKP kami terlibat dalam berbagai bidang kerja, mulai dari bidang humas dan media, layanan publik melalui call center, hingga pengembangan sistem informasi berbasis teknologi. Untuk selanjutnya di sini ditampilkan ringkasan kontribusi yang kami lakukan selama kegiatan magang di Dinas Kominfo Kota Kendari, yang dimana kontribusi pertama yaitu pada kategori humas dan media yang ada pada bidang informasi dan komunikasi, yaitu untuk membantu peliputan berbagai agenda strategis pemerintah Kota Kendari, melakukan dokumentasi jurnalistik, serta mendukung produksi konten informasi publik yang dipublikasikan kepada masyarakat, yang dimana pada kegiatan tersebut itu ada sekitar 4 anggota. Yang pertama di sini ada Musar Maulana, yang kedua ada Andi Ibrahim, yang ketiga ada Jeremy Rivaldo, dan yang keempat ada Zakia Fitrah Rahmadina. Untuk selanjutnya pada kontribusi kedua berada pada bidang layanan publik, yaitu membantu operasional call center ke Kota Kendari sebagai sarana penerimaan dan penyaluran pengaduan masyarakat kepada instansi terkait, yang dimana anggotanya itu ada saya sendiri yaitu Afan, yang kedua ada Aris Janurmawati Rahim, dan yang terakhir ada Rasma AR. Dan untuk yang terakhir di sini ada kontribusi ketiga berada pada bidang pengembangan teknologi informasi, yaitu terlibat dalam implementasi sistem informasi kenaikan gaji berkala atau SIKGB, analisis JDIH mobile, serta penyusunan rancangan UML untuk sistem pengelolaan informasi sampah Kota Kendari, yang dimana anggotanya itu terdiri dari Al-Munajat Amirul, dan yang kedua itu ada Muhammad Rian Zuhri. Jadi melalui ketiga bidang tersebut kami memperoleh suatu pengalaman yang tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis di bidang teknologi informasi, tetapi juga kemampuan komunikasi, kerjasama tim, dan pemahaman terhadap proses kerja di lingkungan pemerintahan. Oke, baik. Untuk selanjutnya di sini ada profil Dinas Kominfo Kota Kendari. Sebelum menjelaskan kegiatan yang kami lakukan, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari, yang dimana Dinas Kominfo Kota Kendari berlokasi di Gedung Balai Kota Kendari, lantai 9, dan berperan sebagai pusat komunikasi serta pengelola informasi pemerintah daerah. Instansi ini memiliki beberapa tugas utama, yaitu menyelenggarakan program e-government atau pemerintahan berbasis elektronik, mengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, serta mengelola statistik sektoral dan sistem persandian pemerintah daerah. Sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap transformasi digital pemerintah daerah, Dinas Kominfo memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Maka dari itu, keberadaan mahasiswa KKP di instansi tersebut diharapkan dapat membantu berbagai program sekaligus memberikan pengalaman kerja yang relevan dengan bidang ilmu komputer. Untuk selanjutnya di sini saya akan menyerahkan kepada yang terkait ada bidang pertama, yaitu ada bidang informasi dan komunikasi publik yang akan dijelaskan oleh keempat anggota KKP tersebut. Baik, pertama perkenalkan saya Musar. Pada bidang pertama yaitu bidang informasi dan komunikasi atau Infokom, kami itu terlibat dalam peliputan berbagai rapat dan agenda pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Kendari. Nah, tugas kami itu meliputi pengambilan dokumentasi foto maupun video sebagai bahan publikasi dan arsip kegiatan pemerintah. Nah, beberapa kegiatan yang kami dokumentasikan antara lain penandatanganan MOU antar instansi, rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, serta entry meeting tim BPK di ruang rapat wali kota maupun wakil wali kota Kendari. Nah, selain itu kami juga mengikuti berbagai audiensi dan rapat koordinasi lainnya yang melibatkan perangkat daerah. Nah, melalui kegiatan ini kami itu belajar mengenai etika peliputan kegiatan resmi, teknik pengambilan gambar pada ruang rapat, serta pentingnya dokumentasi sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Baik, saya Jeremy dari bidang Infokom. Di sini saya akan lanjut. Selain kegiatan rapat,
kami juga terlibat dalam peliputan berbagai acara peresmian dan pembuka kegiatan. Pada kegiatan seperti ini, kami bertugas mendokumentasikan momen-momen penting yang nantinya digunakan untuk publikasi maupun arsip pemerintah daerah. Contoh kegiatan yang kami liput antara lain ada grand opening Teknoplaza VIP Store, launching Borlindo Road Kendari di Terminal Tipe Apuatu, opening kantor Servo Fire di Anggoya, serta peresmian Posyandu Mohamed Mendioha. Dari kegiatan tersebut, kami belajar bagaimana menangkap momen penting seperti pemotongan pita, pendataan tangan prastati, dan interaksi antara pejabat serta masyarakat, sehingga informasi dapat tersampaikan secara lebih menarik dan informatif. Baik, saya Andi Ibrahim dari bidang Kominfo. Berikutnya itu yang kami pelajari adalah pelaksanaan live streaming dan dokumentasi acara. Pada kegiatan ini, kami tidak hanya melakukan pengambilan gambar, tetapi juga membantu memastikan proses siaran berlangsung dengan baik tanpa kendala teknis. Salah satu kegiatan yang kami tangani itu adalah live streaming acara pernikahan dari Dr. Shala Tama dan Dr. Febri Irwansyah yang dilaksanakan di Hotel Claro Kendari. Nah, selain itu, kami juga membantu dokumentasi berbagai kegiatan pemerintah yang membutuhkan dukungan teknis dalam pengambilan video maupun pengoperasian peralatan dokumentasi. Melalui kegiatan ini, kami memperoleh pengalaman mengenai pengoperasian kamera, pengaturan sudut pengambilan gambar, koordinasi antara anggota tim, hingga penanganan masalah teknis yang dapat terjadi selama siaran berlangsung. Baik, saya Zakia dari bidang Infokom. Terakhir yang kami pelajari adalah pembuatan berita dan konten media sosial yang mendukung penyebaran informasi kepada masyarakat melalui platform digital seperti Instagram dan TikTok. Setelah kegiatan peliputan selesai dilakukan, dokumentasi yang diperoleh kemudian dipilih dan diolah menjadi berita, caption, maupun video singkat yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat. Beberapa contoh kegiatan yang dapat dipublikasikan melalui media sosial antara lain penandatanganan MOU antar instansi, rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, pelantikan pengurus Dewan Pendidikan Kota Kendari periode 2025 sampai 2030, serta kegiatan launching Borlindo dan grand opening Teknoplaza VIP Store. Melalui proses ini kami belajar bahwa penyampaian informasi publik tidak hanya memerlukan data yang akurat, tetapi juga penyajian yang menarik agar pesan pemerintah dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif. Baik, saya Rasma R dari bidang call center. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai monitoring panggilan. Selama kegiatan KKP di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari, kami membantu pelaksanaan layanan call center yang berfungsi sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Tugas kami adalah menerima, mencatat, dan mengelola laporan atau pengaduan yang disampaikan masyarakat melalui layanan call center. Setiap laporan yang masuk dicatat secara lengkap agar informasi yang diterima tidak hilang dan dapat ditindaklanjuti dengan baik. Melalui kegiatan ini, kami belajar bagaimana memberikan pelayanan yang cepat, responsif, dan profesional kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan monitoring panggilan juga membantu pemerintah memperoleh informasi secara langsung mengenai berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan. Baik, saya Arisja dari bidang call taker. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai penanganan dan penyaluran aduan. Setelah laporan masyarakat diterima melalui call center, langkah berikutnya adalah melakukan verifikasi terhadap informasi yang masuk. Tujuannya untuk memastikan bahwa laporan yang diterima sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat. Setelah proses verifikasi selesai, laporan tersebut diteruskan kepada organisasi perangkat daerah atau OPD yang memiliki kewenangan untuk menangani permasalahan tersebut. Sebagai contoh, apabila laporan berkaitan dengan kebersihan lingkungan, maka laporan akan diteruskan kepada dinas terkait. Dengan mekanisme ini, setiap pengaduan masyarakat dapat ditangani oleh instansi yang tepat sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien. Baik, perkenalkan nama saya Afan. Sini saya akan melanjutkan materi terkait pemantauan tindak lanjut aduan. Oke, jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan terkait pemantauan tindak lanjut aduan yang dimana setelah pengaduan masyarakat diterima dan diteruskan kepada OPD atau instansi terkait, langkah berikutnya adalah melakukan pemantauan terhadap perkembangan laporan tersebut. Yang dimana kegiatan pemantauan ini itu bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aduan yang disampaikan kepada masyarakat benar-benar mendapatkan respons dan penanganan dari pihak yang berwenang.
Dengan adanya pemantauan, kami dapat mengetahui status laporan, apakah masih dalam proses, sedang ditindaklanjuti, atau telah selesai diselesaikan. Selain itu, pemantauan juga membantu meningkatkan koordinasi atau call center dan OPD terkait sehingga proses penyelesaian masalah dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat tidak hanya menyampaikan laporan, tetapi juga memperoleh kepastian bahwa laporan mereka benar diproses dan ditangani sesuai prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, pemantauan tindak lanjut aduan menjadi salah satu tahapan penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dari kegiatan tersebut, kami memperoleh pengalaman mengenai pentingnya pengelolaan informasi, koordinasi antar instansi, serta pelayanan publik yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Oke, untuk pada bagian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait mengenai kegiatan gotong royong yang kami ikuti selama pelaksanaan kuliah kerja praktek, yang dimana selain menjalankan tugas yang berkaitan dengan teknologi informasi dan pelayanan publik, kami juga berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong bersama pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari serta masyarakat setempat, yang dimana kegiatan ini itu bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekaligus mempererat hubungan antar mahasiswa, instansi pemerintah, dan masyarakat. Melalui kegiatan gotong royong, kami belajar bahwa seorang mahasiswa itu tidak hanya dituntut memiliki kemampuan akademik dan teknis, tetapi juga harus memiliki rasa tanggung jawab sosial, semangat kerjasama, serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Nah, partisipasi dalam kegiatan inilah juga memberikan pengalaman berharga mengenai pentingnya kolaborasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan nyaman. Untuk selanjutnya saya akan menyerahkan kepada teman saya untuk melanjutkan materi tersebut. Baik, saya Rian. Saya di sini akan menjelaskan terkait kegiatan yang saya lakukan saat menjalani kuliah kerja praktik di Dinas Kominfo Kota Kendari. Yang pertama itu ada proyek SIKGB, di mana proyek ini merupakan sistem informasi untuk otomisasi kenaikan gaji berkala untuk setiap pegawai Kominfo, di mana aplikasinya itu tidak hanya mencakup kenaikan gaji berkala pegawai, tetapi mencakup juga kapan pegawai akan pensiun dan kapan pegawai akan naik pangkat. Selanjutnya juga ada JDIH Mobile, di mana kita membuat perancangan dan implementasi aplikasi front end menggunakan Flutter dari website JDIH Kota Kendari yang dibuat berbasis mobile. Yang ketiga itu ada proses pembuatan UML project dari Kominfo Kota Kendari, yaitu aplikasi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, di mana kami diminta untuk menyusun diagram use case dari aplikasi tersebut. Untuk latar belakang dari aplikasi SIKGB sebelumnya itu dibuat dengan tujuan untuk melakukan digitalisasi manajemen internal yang diperlukan dalam efisiensi administrasi dinas, di mana pengelolaan arsip surat keputusan fisik itu dapat berisiko hilang atau rusak. Pencarian data pegawai yang dilakukan secara manual itu akan memakan waktu yang sangat lama. Kemudian belum adanya sistem yang secara otomatis menghitung masa kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, dan masa pensiun. Baik, selanjutnya berdasarkan latar belakang proyek masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, di sini beberapa fitur sistem yang kami buat, yaitu yang pertama, manajemen pegawai, yang dimana gunanya itu untuk melakukan input data identitas lengkap, unit kerja, dan riwayat pangkat. Kemudian arsip digital SK, yang berfungsi untuk sebagai penyimpanan dokumen surat keputusan dalam format digital, contohnya PDF. Kemudian otomasi kalkulasi, yaitu penghitungan estimasi kenaikan gaji berkala berdasarkan data TMT. Kemudian ekspor laporan, yaitu konversi data pegawai ke format Excel dalam satu klik. Oke. Selanjutnya, berdasarkan spesifikasi fungsional tadi, di sini kami membuat use case diagram. Yang pertama itu ada dalam melakukan login. Sebelum itu di sini aktornya hanya menggunakan satu orang, yaitu admin. Nah, admin sendiri yang melakukan penginputan dan
CRUD untuk setiap pegawai beserta SK pegawainya. Nah, di sini yang bisa admin lakukan yang pertama itu melakukan login, kemudian melihat dashboard. Dashboard di sini sebagai perhitungan otomasi kalkulasinya. Kemudian ada melihat daftar pegawai. Dalam daftar pegawai di sini admin bisa melakukan CRUD, yaitu menambahkan, mengubah dan menghapus data pegawai serta melakukan ekspor Excel. Kemudian itu admin juga bisa melihat daftar SK pegawai yang di dalamnya berisi fungsi untuk menambah data serta menghapus data SK. Dan admin bisa melakukan logout. Oke, selanjutnya itu untuk desain database-nya di sini kami tampilkan dalam entity relationship diagram. Nah, untuk IRD-nya di sini kami menggunakan dua entitas, yaitu entitas pegawai dan entitas surat keputusan, di mana relasi dari pegawai dan surat keputusan yaitu one to many, di mana satu pegawai memiliki satu atau lebih surat keputusan. Dan satu surat keputusan hanya bisa dimiliki oleh satu pegawai. Nah, untuk entitas pegawai sini memiliki primary key, ID, dan foreign key ID keputusan untuk surat keputusan. Nah, entitas surat keputusan di sini memiliki primary key, ID, dan atribut lainnya seperti jenis SK, nomor SK, TSK, tanggal SK, file SK, dan pegawai ID. Oke, baik. Di sini saya akan melakukan demonstrasi untuk aplikasi yang telah kami buat. Nah, di sini merupakan tampilan halaman login yang ada username dan passwordnya. Oke, langsung saja. Nah, ini merupakan dashboard dari aplikasinya. Di sini ada total pegawai aktif, total arsip SK, dan nama pegawai serta notifikasi pangkat, gaji berkala, serta pensiun yang disediakan. Kemudian ada halaman data pegawai. Jadi kita bisa melihat daftar pegawai yang telah diinputkan, bisa melakukan lihat detail, kemudian edit, dan delete. Nah, sini juga ada filter yang dibuat. Oke. Dan di sini juga kami membuat halaman untuk tambah pegawai. Ini ada untuk edit NIP, nama lengkap, tempat lahir, dan lain-lain. Oke. Selanjutnya di sini juga kami menyediakan fitur ekspor Excel untuk mengekspor semua informasi data pegawainya. Kemudian selanjutnya ada halaman arsip SK. Di sini bisa kita lihat arsip dari SK yang telah diupload untuk setiap pegawai. Di sini ada halaman untuk upload SK-nya. Ada jenis SK yang bisa dipilih, SK kenaikan pangkat, SK gaji berkala. Dan sini gini. Kemudian sini ada nomor surat, ada tanggal surat, dan akan langsung update otomatis untuk data profil setiap pegawai yang telah diedit SK-nya. Oke. Kemudian kita bisa juga melakukan masukkan untuk file SK yang akan disimpan. Oke, itu saja dari demo aplikasinya. Sekian dari saya. Oke, baik. Pada bagian akhir yang dapat kami simpulkan bahwa
Kegiatan kuliah kerja praktik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran yang bermanfaat bagi kami sebagai mahasiswa. Selama pelaksanaan KKP, kami terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan, mulai dari pelayanan publik melalui call center, peliputan dan dokumentasi kegiatan pemerintahan, kegiatan sosial berupa gotong royong, hingga pengembangan sistem informasi berbasis web seperti Sistem Informasi Kenaikan Gaji Berkala atau SIKGB. Melalui kegiatan tersebut, kami tidak hanya memperoleh pengalaman dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari di bangku perkuliahan, tetapi juga meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama tim, pemecahan masalah, serta memahami bagaimana proses kerja di lingkungan pemerintahan. Kami berharap hasil yang telah kami kerjakan dapat memberikan manfaat bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari, serta menjadi bekal yang berharga bagi kami dalam menghadapi dunia kerja di masa mendatang. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.